Selamat datang channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang saham Antam. Nah, kalau kita lihat teman-temannya untuk saham Antam ternyata ditutup di 3.450, turun 100 poin, itu minus 2,82%. Nah, kalau kita perhatikan untuk nama tuh agak emas kemarin itu lumayan naik dia teman-teman. Tapi nggak tahu ya, mungkin Banda tuh makan taking profit teman-teman. Nah, dan juga ya seperti BSB aja, dia aja mengalami penurunan teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan sih ya kemarin itu naik dan juga ternyata mengalami penurunan teman-teman. Ke nggak salah sih POC ya teman-temannya, kalau nggak semalam ini tadi teman-temannya. Semalam ya kalau nggak salah ya. Nggak sih, saya lupa sih apa ada beta apa ya teman-temannya semalam ya. Nah, yang jelas ya mungkin itulah kenapa dia agak mengalami penurunan ya. Kalau kita sih hari ini naik sedikit ya. Nah, jadi ya ternyata saham Antam ternyata mengalami koreksi. Dan juga ya kalau kita lihat sih tekanan volume transaksi itu nggak terlalu besar. Malah tekanan jualan seperti kuat teman-teman kalau kita perhatikan sih. Sampai minus 2%. Dilihat dari volume transaksi yang nggak terlalu besar. Dan juga ya kalau kita perhatikan sih malahan agak turun ya teman-teman. Dan juga untuk saham Antam ini ada kena kasus juga teman-temannya. Anak usahanya teman-teman kalau nggak salah. Ada juga yang bahas teman-teman tentang di Raja 4 teman-temannya. PT Garnikel anak usaha Antam yang merusak surga laut Raja 4. Nah, apakah akan berpengaruh ke sahamnya? Kita lihat nanti di hari Selasa. Nah, kalau kita sih ini tambang 100% teman-temannya di nikel ya teman-teman, PT Garnikel. Ternyata anak usahanya Antam. Ya, bisa saja nanti berpengaruh pada nama tuh saham Antam nanti teman-teman. Ya, kalau misalnya berpengaruh bisa saja lumayan juga teman-teman mengalami penurunan untuk saham Antam ini. Itu. Nah, ada juga kalau kita perhatikan sih lumayan juga sih mengalami penurunannya. Nah, kalau kita sih pada saat open di 3.590 dari harga 3.550. Nah, opennya aja hijau teman-teman karena harga emas tuh mengalami kenaikan dan high-nya ada 3.620. Low-nya di 3.430. Nah, sempat ke merah lumayan juga sih minus sempat 3%. Dan kalau kita lihat untuk volume transaksi mencapai 1,9 juta lot dengan value transaksi mencapai 676 miliar itu. Ya, kalau kita lihat sih 3.450 ya lumayan juga teman-temannya, bitnya nggak tahu besar sih itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tekanan jual tuh kuat banget teman-teman dibandingkan yang beli kalau kita perhatikan teman-temannya. Nah, itulah kenapa saya lihat sih untuk volume transaksi kecil tapi tekanan jual tuh kuat banget sampai minus 2%. Kecuali kalau misalkan volume besar, misalkan ininya tuhnya agak lumayan kecil ya mungkin masih ada perlawanan teman-teman itu. Ini kelihatan banget nama tuh gak ada kuat nama tuh perlawanannya itu. Nah, itulah kenapa kalau kita perhatikan sih tekanan jualan tuh kuat banget teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat untuk broker plan-nya teman-teman, ini dia. Kalau kita perhatikan sih ada DB, EDP sama BB yang akumulasi. U sama AK ternyata jualan teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakas samarinya. Kalau kita lihat untuk bakas samarnya ada DP, SL, BB, CP, KK, SC ternyata akumulasi. Ya, kalau kita lihat sih ternyata retail akumulasi. Malahan bandal dan juga asing sepertinya kuat teman-teman. U, AK, BK, MG ternyata jualan dan juga CC. Mari kita lihat dulu teman-teman. Ini dia ternyata kalau kita perhatikan sih asing ada jualan teman-teman. DP asing ada beli tapi gak tahu kuat teman-teman. Malahan AKBK jualan bersama U. Kita lihat dulu berapa sih asing jualan di untuk saham Antam. Nah, sebelum itu kita lihat dulu untuk nama tuh di sini teman-teman. Untuk saham Antam ini top value-nya masuk nomor 1 2 3 4 5. Ternyata kalau kita perhatikan meskipun volume kecil, ternyata masih masuk top value dia teman-teman. Kalau top volumenya kalau kita perhatikan teman-temannya untuk Antam ini agak jauh sih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ternyata masuk nomor 13. Nama itu top volumenya. Kalau top frekuensinya kalau kita lihat teman-temannya masuk nomor 3 ya teman-teman kalau kita perhatikan sih itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk nama tuh untuk saham Antam ini ya ternyata lumayan juga teman-temannya nama tuh potensinya, volumenya dan juga nama tuh value-nya itu. Nah, dan kalau kita lihat teman-temannya untuk asingnya, kita lihat dulu berapa sih kalau net buy gak masuk dia teman-teman. Tapi kalau kita lihat untuk ininya ternyata masuk nomor 2 net sell-nya teman-teman. Ternyata asing mulai jualan melakukan net sell sebanyak 150 miliar itu. Ya mungkin asing juga sudah tahu ya mungkin harganya sudah tinggi dan juga harga emas mungkin akan terjadi koreksi dan juga ada berita isu juga teman-teman ya
Kalau kita lihat sih ada nama tuh tentang lajak 4 ini teman-temannya, gerak nikel. Nah, ini hanya sementara teman-temannya pertambangan nikel di lajak 4. Nah, kalau kita perhatikan tentang lajak 4 terancam tambang. Nah, lajak 4 ancam tambang nikel, izin terbit sejak 2017 di era Jokowi. Nah, ini dia teman-teman kalau kita perhatikan ya. Nah, jadi ya kemungkinan besar sih akan terjadi koreksi, apalagi PT Gas Nikel ini adalah anak usahanya Antam teman-teman. Kalau kita lihat untuk ininya, untuk profilnya mana dia. Nah, nyata 100% teman-teman kepemilikan di Antam teman-teman presentasinya. Ya, jadi anak usahanya Antam ini, nikel itu. Nah, apakah nanti akan lumayan diskon untuk saham Antam nanti, kita lihat nanti teman-teman. Kalau misalkan asing nggak tahu menjaga lagi, malah asing melakukan taking profit aja, ya sudah pasti akan jatuh itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Antam ini. Jadi kamu dan teman-teman gimana? Apakah tetap akan dijagain naik beriringan dengan waktu nama tuh harga emas, atau mas sebaliknya karena kena isu ini teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian video saya, terima kasih menonton, salam cuan.